Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1119 tidak perlu menjawab. Kasia kemudian memandang Roan sebelum bertanya, kamu mendapat cukup perhatian. Bisakah kamu menghadapi kekuatan yang marah karena mencuri posisi terdepan mereka? Roan melirik Kasia sebagai tanggapan dan menjawab, kami hanya menggunakan opsi terbaik yang tersedia di sana. Itu saja. Jika orang lain mencoba membalas dendam karena itu, biarlah. Melihat bagaimana Roan tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran membuat Kasia terkesan. Setelah itu, dia berada di depan semua pemimpin dari negara lain, terutama yang kuat. Saya menantikannya. Anda dapat kembali ke wali Anda sambil menunggu peserta lainnya menyelesaikan tes kedua. Mau tak mau Ryan bertanya, terus terang. Apakah tidak ada hadiah untuk menjadi yang pertama? Fabio mengeluarkan sedikit keringat dingin setelah mendengar itu. Apakah dia mencoba menimbulkan masalah? Siapa yang akan menanyakan hal seperti itu pada Kasia? Dia benar. Tidak ada yang akan menanyakan itu karena satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah dipilih. Tidak, jawab Kasia. Satu-satunya hadiah yang bisa kamu dapatkan adalah memasuki tanah suci, tetapi kamu belum menyelesaikan semuanya. Sangat kecil, Ryan kemudian pergi ke belakang bersama Roan, tidak melihat mulut Kasia berkedut setelah mendengar itu. Roan juga melakukan hal yang sama, tidak peduli sama sekali. Namun, Milina dan Julian merasa kedinginan, mereka dengan cepat mundur sebelum Kasia kehilangan kesabarannya. Fabio pun melakukan hal yang sama, berharap Kasia tidak mengingat komentar Ryan. Nah, teman-teman Kasia memandangnya dengan heran. Mereka benar-benar mengharapkan dia untuk tidak membiarkan hal-hal seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengembalikan fokusnya ke tes. Sejak kapan dia begitu, memaafkan? Tentu saja, tidak ada dari mereka yang mempertanyakan tindakannya atau kekurangannya. 3 hari kemudian, para peserta negara terluka, terutama yang alam transformasi elemental, akhirnya selesai mengalahkan mayat Yin. Namun, mereka tidak membunuh sebagian besar dari alam transisi. Meskipun mayat Yin bergerak berdasarkan insting, mereka masih takut dihancurkan, jadi mereka melarikan diri begitu saja. Setelah tes kedua selesai dan semua orang pergi atau mati, mereka akan kembali ke sekte pemakan jiwa lagi. Asteris Fup, 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 Asteris. Satu demi satu, peserta negara Huring mulai muncul di aula tamu Tanah Suci. Venali dan Disiel tampak cukup lelah, terutama karena mereka telah terpapar energi kematian Yin selama ini. Namun demikian, mereka membawa ekspresi bangga, mengetahui bahwa mereka adalah orang pertama yang mencapai teleportasi dan melarikan diri dari zona kematian Yin. Venali dengan cepat menemukan tetua negara Huring dan bergabung dengan mereka untuk melapor. Murid Anda telah menyelesaikan ujian, para tetua. Kami senang untuk mengatakan bahwa kami menjunjung tinggi nama negara Huring dan merupakan yang pertama keluar. Venali kemudian menatap wajah para tetua, berharap melihat ekspresi tersenyum mereka. Namun, yang bisa dia lihat hanyalah tatapan aneh yang mereka tunjukkan. Jelas, tetua terkemuka dari negara Huring harus menyampaikan berita itu kepada Venali dan yang lainnya. Kamu bukan kelompok pertama, tapi yang kedua. Kelompok lain lolos dari zona kematian Yin 3 hari lalu, jadi kalian semua tertinggal jauh. Apa? Venali, Disiel, Rikap, dan semua anggota lain dari negara Huring terkejut. Tidak mungkin. Formasi teleportasi dipenuhi dengan mayat Yin. Jika bukan karena negara tersakiti kita, tidak ada yang bisa mengaksesnya dalam waktu dekat. Penatua terkemuka hanya bisa menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelaskan apa yang terjadi pada semua peserta negara tersakiti. Dan begitulah cara mereka keluar. Tidak ada gunanya karena orang lain tidak menganggap bahwa menghancurkan penghalang tertutup tanah suci itu mungkin. Vanelik kemudian melihat ke arah negara Kamos. Sejak mereka berhasil di tes kedua, menjadi sangat mudah untuk menemukan mereka di tengah keramaian. Namun, Ryan dan Roan tidak memperhatikan apapun. Saat ini, mereka sedang berkultivasi dengan bantuan konsentrasi energi surgawi yang sangat besar dari Tanah Suci. Bahkan Istana Kamos tidak bisa menandingi kepadatannya. Itu belum semuanya. Keduanya memiliki batu surgawi peringkat 2 di tangan mereka. Benar saja, mereka mengambil kesempatan untuk memanfaatkan keberhasilan Ryan dalam tawar-menawar kembali di zona kematian Yin.
Dengan Celis dan Kentaki juga berkultivasi kembali di Sekte Lukimira, mereka meningkatkan kecepatan kultivasi mereka setidaknya dalam 2 minggu dalam 3 hari terakhir ini. Venali kemudian pergi untuk memeriksa si kembar. Dia ingin tahu bagaimana mereka melakukan itu. Namun, dia terkejut ketika melihat kultivasi mereka. Tahap puncak dari alam transformasi jiwa. Mereka hanya 2 semut. Bagaimana dia bisa membuka lubang di Sealet Barrier dengan kekuatannya sendiri? Roan memperhatikan perhatian Venali padanya dan akhirnya membuka matanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa peserta lain mulai keluar dari zona kematian Yin. Cih, tidak bisakah mereka tinggal di sana 2 atau 3 minggu lagi? Orang-orang di sekitar, terutama Fabio, merasa bahwa Roan terlalu berani dengan peserta terkemuka dari negara Huring. Kenapa kamu harus melakukan itu? Mulut Velani berkedut setelah itu. Apakah kamu mencari pertarungan? Roan memandang Venali, bingung. Elemental Transformation Realm dari Huring Country yang begitu kuat, menantang Soul Transformation Realm dari negara kecil untuk bertarung. Tercela. Fabio dan bahkan para pangeran dan putri kerajaan Kamos lainnya sudah merasa ingin menangis. Demi sialan, tidak bisakah kamu membaca situasinya? Ekspresi Venali menjadi merah karena marah. Namun, dia bisa melihat bahwa mata semua orang tertuju padanya. Dia tidak benar-benar menantang Roan, tapi itu memang terdengar seperti itu. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan dengan level yang sama. Roan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata sebagai tanggapan, itu saya tidak tahu. Mungkin, jika ada kesempatan, kita bisa mencobanya. Roan tidak terlalu percaya diri. Dia tidak tahu kemampuan dan kekuatan seperti apa yang dimiliki Venali. Dia tidak pernah menganggap dirinya tak terkalahkan pada level yang sama, terutama di tempat seperti ini. Tentu saja, dia akan sangat bersemangat untuk mencoba. Venali menyipitkan matanya dan akhirnya memutuskan untuk bertanya, lupakan saja. Bagaimana kamu membuka lubang di penghalang yang disegel? Roan jelas tidak perlu menjawab itu. Itu rahasia. Bab 1120 ayo lanjutkan. Akhirnya, salah satu tetua Venali mengiriminya pesan rasa surgawi. Cukup, biarkan pria itu. Jadi bagaimana jika dia keluar dari Yin Death Zone di depan kalian? Pada akhirnya, dia bukan lawanmu yang sebenarnya. Para pembudidaya alam transformasi elemental lainnya adalah. Dia masih bukan seseorang yang bisa melawanmu, kamu juga tidak seharusnya melawannya. Venali hanya bisa mengikuti perintah sesepuh dan berbalik untuk pergi. Mari berharap kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Fabio dan anggota kerajaan Kamos lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah itu. Untungnya, negara yang terluka tidak memaksakan masalah ini. Mau tidak mau Rean bertanya kepada Roan melalui koneksi jiwa mereka, itu bukan sesuatu yang biasanya kamu lakukan. Saya benar-benar mengharapkan Anda untuk tetap diam dan mengabaikan semua yang dikatakan orang itu. Roan mengangguk setuju. Biasanya ya. Namun, memang benar aku tertarik dengan kekuatan seperti apa yang dimiliki seseorang dari negara besar seperti dia. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Ini mungkin menjadi patokan yang baik. Jika kamu berkata begitu, kata Rean sebagai tanggapan. Negara-negara berikutnya, yang mengikuti di balik bayang-bayang negara Huring, mulai muncul setelah itu. Tentu saja, peserta kerajaan Kamos termasuk yang terakhir keluar, atau setidaknya sebagian dari mereka. Banyak yang mati karena mayat Yin atau karena pembudidaya lainnya. Tentu saja, itu juga termasuk orang-orang dari kelompok Rean. Gulia tidak kembali pada akhirnya. Fabio menghela nafas setelah menyadari itu. Sepertinya dia tidak cukup beruntung. Namun, Fabio sudah sangat beruntung dengan anak didiknya. Pada akhirnya, 5 dari mereka kembali. Dia telah mengirim 6 orang ke dalam, mengetahui bahwa ini adalah ujian yang sangat berbahaya. Bagian terburuknya adalah setiap orang yang lulus tes pertama langsung diteleportasi ke zona kematian Yin. Jika dia tahu tes macam apa itu, dia setidaknya akan memberi Gulia dan yang lainnya kesempatan untuk menyerah pada tes itu. Hanya Haera yang memiliki hasil yang sama dengan Fabio, hanya kehilangan 1 anggotanya. Pangeran dan putri lainnya telah kehilangan setidaknya 3 anggota mereka. Yah, tidak ada dari mereka yang terkejut dengan itu. Mereka telah datang ke Tanah Suci di masa lalu, terutama Haera, anak raja tertua. Jumlah kerugian ini sangat normal bagi mereka.
Dapat dilihat bahwa negara-negara kuat hanya memiliki 10 hingga 20 peserta yang berhasil memasuki Tanah Suci meskipun mereka memiliki ratusan kandidat. Jamyu Kamos, anak raja kelima, memiliki hasil terburuk di antara mereka yang berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan Kamos. Dia kehilangan semua orang dari sisinya dalam ujian ini. Dia sudah menduga bahwa tidak ada dari mereka yang akan memasuki Tanah Suci, sama seperti yang lainnya. Namun, dia tidak berharap bahwa mereka semua akan mati. Lagi pula, ada tes di mana seseorang didiskualifikasi. Tes pertama adalah contoh yang bagus. Jika seseorang jatuh dari arus aliran surgawi, dia akan mendarat di kota Huring. Tentu saja, jika tidak ada orang lain yang membunuh mereka saat mencoba mendorong mereka keluar dari arus itu. Ayah pasti tidak akan memikirkannya dengan baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kerajaan Kamos datang dengan 250 peserta. Berkat Ryan dan Roan, 243 dari mereka lulus ujian pertama. Adapun yang kedua, hanya 113 yang tersisa. Fabio kemudian melihat anak didiknya sendiri sebelum berkata, itulah yang dapat Anda harapkan. Jika ada di antara Anda yang ingin menyerah sekarang, saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Anda berhasil melewati 2 tes pertama. Tahap selanjutnya pasti akan lebih sulit, tetapi Anda memiliki peluang di sini. Apapun keputusan Anda, saya tidak akan mengeluh. Ryan tidak keberatan karena jawabannya dan Rowan sudah jelas. Sebagai gantinya, dia menatap Samantha dan bertanya, Gulia memegangimu ketika teleportasi terjadi. Bukankah dia juga berteleportasi ke tempat kamu berada? Samantha mengangguk sebagai jawaban. Dia melakukannya, tapi kami ditangkap oleh tentara Yin Kors tidak lama kemudian. Kami memutuskan untuk berpisah sehingga kemungkinan kami berdua mati akan lebih kecil. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu lagi. Samantha kemudian menatap Regio dan melanjutkan, saya bertemu Regio dan beberapa anggota kerajaan Kamos kami setelah saya tiba di Sekte Pemakan Jiwa. Kami melakukan hal yang sama seperti yang lain dan mengikuti Huring dan negara-negara kuat lainnya dari belakang. Sayangnya, kami masih kehilangan beberapa anggota karena negara kuat di depan tidak membunuh semua mayat Yin. Akhirnya, semua orang menemukan bahwa negara Huring menemukan formasi teleportasi yang mengarah keluar, dan kami semua menuju ke sana. Kami bahkan menemukan beberapa anggota lagi kerajaan Kamos yang datang dari sisi lain, 113 peserta yang tersisa ini adalah hasil akhir. Rowan mengangguk ketika dia tahu bahwa Samantha berbohong. Itu adalah pilihan yang paling optimal. Tentara yang datang setelah kamu tidak menutupi semua sisi, jadi kamu setidaknya memiliki kesempatan untuk berpisah ke arah yang berbeda. Dalam kasus kami hanya bisa melarikan diri ke satu arah seperti semua arah lainnya, memiliki Yin Kors. Yah, itu bukan masalah besar bagi kami. Ryan masih merasa agak sedih. Sangat disayangkan Gulia tidak berhasil. Regio tidak banyak bicara karena dia bukan tipe orang yang suka bicara. Dia tahu risikonya, seperti orang lain. Fabio puas dengan kata-kata Regio. Dia benar. Aku ragu Gulia menyesali keputusannya, karena aku yakin tidak ada dari kalian juga yang melakukannya. Baiklah, apa yang akan terjadi? Akankah ada di antara kalian yang menyerah di sini? Jika demikian, tetaplah di sisiku setelah Kasia memanggil semua orang lagi. Jawabannya jelas. Kami melanjutkan. Pada titik tertentu, Kasia menerima laporan bahwa tidak ada orang lain yang tersisa di zona kematian Yin lagi. Atau mereka pergi, atau mereka mati, atau mereka menjadi mayat Yin. Sangat baik. Dia kemudian menarik perhatian semua orang sebelum mengumumkan, baiklah. Tes kedua selesai. Anehnya, 45.810 peserta berhasil melewatinya. Itu jauh lebih banyak dari yang saya harapkan. Kami bahkan memiliki 4 yang berhasil melewati dengan cara yang sangat tidak terduga. Namun, itu belum selesai. Mari kita lanjutkan dengan tes ketiga. Bab 1121 Anda tidak memperhatikan. Namun, seseorang harus bertanya, apakah akan ada penjelasan aturan sebelumnya kali ini? Kasia melirik pria itu, yang langsung terdiam. Apakah kami memberikan penjelasan atau tidak terserah kami. Jika Anda tidak puas, Anda dipersilakan untuk pensiun peserta Anda. Kasia kemudian melihat ke semua orang. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Apakah ada yang ingin menyerah? Jika ya, beritahu peserta Anda untuk tetap di aula tamu.
Kasia melanjutkan setelah itu. Baiklah, buka gerbang spasial. Bawahan dan tetua di sana segera mengikuti perintah Kasia. Sesaat kemudian, 3 gerbang spasial muncul di depan semua orang. Keberuntungan dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuatan seseorang. Dengan itu, silakan pilih gerbang. Oh, asal tahu saja, melewati gerbang tertentu akan memastikan bahwa seseorang akan mati, terlepas dari kultivasi peserta. Benar saja, tidak ada penjelasan sekali lagi. Tidak ada yang tahu apa yang diharapkan di sisi lain sama sekali. Lebih buruk lagi, hukuman mati yang tak terhindarkan di salah satu gerbang juga tidak membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kali ini, bahkan para murid negara terluka merasa khawatir untuk memilih gerbang secara langsung. Namun, **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 ̈ sangat mengejutkan semua orang. Semua orang mengenali keduanya juga. Jelas, mereka adalah Ryan dan Rowan. Fabio hanya bisa menghela nafas setelah itu. Mengapa mereka harus melakukan segalanya secara berbeda? Kasia, di sisi lain, menjadi lebih tertarik pada mereka setelah itu. Mungkinkah mereka mengetahuinya? Tidak, akulah yang menyiapkan gerbang tata ruang ini. Tidak ada orang lain selain saya yang tahu apa yang diharapkan dari gerbang ini. Kasia kemudian tersenyum tipis setelah itu. Cukup berani, bukan? Para tetua negara Huring kemudian melihat murid-murid mereka sendiri. Negara kecil yang sama itu sekali lagi mengambil posisi terdepan. Bukankah itu berarti bahwa negara terluka mereka lebih takut pada gerbang daripada beberapa kandidat yang lemah? Penatua terkemuka segera melihat murid-murid negaranya dengan ekspresi gelap. Berapa lama kamu akan menunggu? Jika saya melihat siapapun di luar gerbang ini dalam 10 detik berikutnya, orang-orang ini akan segera dikeluarkan dari negara tersakiti kami. Venali, Disiel, Rikap, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan memasuki gerbang. Namun, mereka tidak masuk semua ke dalam yang sama. Masing-masing dari mereka memilih gerbang yang berbeda sesuai dengan naluri mereka sendiri, kecuali Venali, yang memilih gerbang Ryan dan Rowan. Karena aku tidak tahu harus pergi kemana, sebaiknya aku mengikuti pria berambut hitam itu dan menyingkirkannya di sisi lain, jika peraturan mengizinkannya. Dia tidak tahu apakah tes di sisi lain melibatkan pembunuhan. Negara-negara lain menyaksikan para peserta negara Huring melewati gerbang. Mereka berharap beberapa petunjuk akan muncul sehingga mereka bisa memilih gerbang yang lebih aman. Sayangnya bagi mereka, ketiga gerbang itu sama persis. Bahkan para tetua mereka tidak bisa membedakan mereka. Tanpa banyak pilihan, mereka semua mulai memasuki gerbang juga. Tak heran, Milina, Samantha, dan Regio memutuskan untuk mengikuti si kembar. Bahkan, mayoritas memilih melakukan hal yang sama. Sekitar 50% dari peserta yang tersisa memasuki gerbang tengah, sedangkan sisanya memilih dua lainnya. Ryan dan Rowan langsung memilih gerbang adalah satu-satunya petunjuk yang mereka dapatkan, meskipun itu tidak berarti apa-apa. Yah, faktanya itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Ryan dan Rowan hanya merasa tidak ada gunanya merenungkannya. Itu adalah tanah suci. Jelas, mereka tidak akan meninggalkan petunjuk di gerbang spasial ini. Bahkan Sister Orb tidak dapat melihat perbedaan di antara mereka. Itu hanyalah gerbang spasial yang menuju ke suatu tempat. Itu saja. Orang-orang terus memasuki gerbang tanpa henti sampai akhirnya tidak ada orang lain yang masuk lagi. Namun, bagi sebagian orang, kemungkinan 33% kemungkinan besar meninggal terlalu besar. Dari 45.810 peserta yang tersisa, hanya 38.519 yang berhasil melewati gerbang. Sisanya menyerah di sana dan kemudian karena mereka telah meremehkan tingkat kematian perekrutan Tanah Suci. Bukan berarti Kasia mempedulikannya, tentu saja. Akhirnya, Kasia melambaikan tangannya, dan gerbang spasial menghilang. Baru pada saat itulah formasi pemantauan di aula tamu diaktifkan sekali lagi sehingga semua orang bisa menonton peserta mereka. Tentu saja, Fabio menggunakan Divine Sense-nya untuk melihat apa yang terjadi pada si kembar, Samantha, Regio, dan Milina. Ryan dan Rowan mengikuti strategi yang sama dari teleportasi sebelumnya. Mereka berpegangan satu sama lain dan melewati gerbang tata ruang bersama-sama. Itu untuk mencegah mereka berpisah. Begitu mereka tiba di sisi lain, mereka segera merasakan kultivasi mereka menghilang sepenuhnya. Tidak, untuk lebih spesifik,
semua energi surgawi dan kekuatan jiwa di tubuh mereka disegel oleh semacam kekuatan aneh. Bahkan kekuatan jiwa surgawi mereka yang menyatu tidak terkecuali. Ryan memandangi tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sudah cukup lama sejak aku merasa seperti manusia normal. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Manusia normal, meskipun kultivasi dan kekuatan jiwa kita disegel, tubuh kita masih berkali-kali lebih kuat dari orang normal. Apakah Anda lupa tentang peningkatan kami dengan sistem permata jiwa? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tentu saja tidak. Kau tahu bukan itu maksudku. Si kembar kemudian meletakkannya di belakang dan melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, di mana kita saat ini? Si kembar tahu bahwa mereka berada di tengah kota, dan sangat ramai saat itu. Namun, tidak ada orang di sana yang memberi mereka perasaan sebagai kultivator. Saat itulah suara Sister Orb bergema di benak mereka. Sepertinya kamu tidak menyadarinya sama sekali, ya. Ketertarikan si kembar langsung terguncang. Perhatikan apa? Ini bukan lingkungan nyata, tapi dunia mimpi. Kesadaranmu ditangkap dan dikirim ke tempat ini. Adapun tubuhmu, mereka tidur seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Bab 1122 Kejutan Tersembunyi. Namun, Rowan menganggapnya aneh. Tunggu, tapi bukankah sistem permata jiwa melindungi jiwa kita dari hal-hal seperti itu? Memang, Suster Orb menjawab. Tetapi ketika saya perhatikan itu adalah bagian dari tes, saya dapat menghentikan sistem dari campur tangan. Kalau tidak, akan jelas ada yang tidak beres dengan kalian berdua. Begitu, Rowan harus mengakui itu adalah keputusan yang baik dari Sister Orb. Namun, ada satu hal yang saya ganggu. Apa itu? Fakta kalian berdua bersama. Saya menjaga hati nurani Anda dekat satu sama lain sehingga Anda berdua akan muncul di tempat yang sama. Saya tidak ragu bahwa ide awalnya adalah untuk memisahkan semua orang. Ryan menyukai tindakannya. Itu hal yang bagus. Terima kasih, Suster Orb. Tidak masalah. Sekarang, terserah Anda untuk mencari tahu apa yang harus Anda lakukan di tempat ini. Ryan kemudian melihat sekeliling sebelum bertanya, "Yah, itulah masalahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada aturan lagi? Mungkin kita perlu melarikan diri dari kota." Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Apakah sepertinya kita dalam bahaya? Kurasa melarikan diri dari tempat ini bukanlah kasusnya kali ini. Pertama-tama, kita tidak perlu melarikan diri kemanapun karena tubuh kita baik-baik saja di Tanah Suci." Itu benar, Ryan setuju dengan Rowan tentang itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum dia mendekati dinding. Jika kultivasinya adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia gunakan, maka tubuhnya masih harus jauh lebih kuat karena peningkatan sistem. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan menggunakan Divine Soul Power. Namun, selama dia meninju dinding itu akan hancur hanya dengan kekuatan tubuhnya. Namun demikian, karena ini adalah semacam dunia mimpi, mungkin Ryan benar tentang memiliki tubuh manusia normal lagi. Dalam hal ini, Rowan hanya akan melukai tangannya. Bang. Dinding kayu di sampingnya sedikit bergetar. Namun, apalagi menghancurkan dinding, Rowan hanya membuat tinjunya menjadi ungu karena dampaknya. Lupakan apa yang aku katakan tentang kekuatan tubuh kita. Dunia mimpi ini benar-benar menggunakan tubuh manusia normal. Hal yang sama harus terjadi pada ras humanoid lainnya. Ryan mengangguk setelah itu. Tidak apa-apa. Tanpa energi surgawi, semua ras humanoid memiliki kekuatan yang hampir sama. Kecuali beberapa ras yang berevolusi dan memiliki tubuh yang lebih kuat, tentu saja. Yah, yang itu jauh lebih jarang. Rowan kemudian mulai berjalan setelah itu. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah kita menemukan petunjuk. Ryan tidak keberatan dan segera mengikutinya. Kembali di aula tamu Tanah Suci, orang-orang yang menonton merasa cukup aneh. Mereka berganti antara murid yang telah memasuki gerbang spasial yang berbeda, tetapi mereka semua berakhir di kota impian yang sama. Sepertinya itu tidak berbahaya bagi salah satu dari mereka. Tak lama kemudian, seseorang mendapat keberanian untuk bertanya pada Kasia lagi. Bukankah seharusnya salah satu gerbang memiliki situasi kematian yang hampir pasti di dalamnya? Kasia memandang pria itu dan tersenyum sebagai tanggapan. Aku berbohong. Semua gerbang sama. Aku hanya ingin melenyapkan tikus yang tidak cukup berani bahkan untuk memilih gerbang spasial.
Sejujurnya, tidak ada yang bisa mati dalam tes ini, hanya didiskualifikasi. Para peserta yang tinggal di belakang tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala setelah itu. Jelas, dia berbicara tentang mereka. Bagian terburuknya adalah tes itu tidak memiliki bahaya sama sekali. Betapa memalukannya itu. Tapi sekali lagi, jika Kasia melakukan itu sekali lagi di tes berikutnya, apakah dia berbohong? Tidak ada yang tahu. Jadi, sekarang mereka semua sudah berada di dalam gerbang, maukah kamu menjelaskan aturan tes ini? Kasia mengangguk. Tentu, aku juga akan memberitahu semua orang di dalam apa yang seharusnya mereka lakukan, jadi perhatikan. Saat si kembar berjalan melalui kota, suara Kasia tiba-tiba bergema di benak mereka, dan begitu juga di benak semua pembudidaya lainnya. Sepertinya kalian semua siap untuk apa yang harus kalian lakukan. Aturan tes ini sangat sederhana. Di sini, setiap orang memiliki kekuatan fisik yang persis sama. Kultivasi sama sekali tidak ada artinya di tempat ini. Bahkan jika Anda berasal dari ras yang lebih kuat secara fisik, Anda akan tetap memiliki kekuatan yang sama seperti orang lain. Komentar Ryan tentang ras yang lebih kuat secara fisik segera menjadi tidak berguna. Tentu saja, dia lebih dari menyambut kata-kata itu. Kasia melanjutkan, untuk para idiot yang belum menyadarinya, kamu tidak menggunakan tubuh aslimu. Ini adalah alam ilusi, dan hanya kesadaran Anda yang ada di sini. Tidak salah juga menyebutnya sebagai dunia mimpi. Tubuhmu aman di tanah suci. Adapun pembicaraan tentang bahaya di dalam salah satu gerbang, itu bohong. Banyak mulut berkedut setelah mendengar itu. Meskipun mereka memutuskan untuk menghadapi bahaya gerbang, ternyata tidak ada yang berbahaya sama sekali. Yah, mereka pasti tidak akan mengeluh tentang Kasia. Baiklah, mari kita fokus pada ujian. Seperti yang saya sebutkan, Anda tidak lebih kuat dari orang-orang palsu yang berjalan di sekitar Anda. Di seluruh kota, saya meninggalkan banyak item yang disebut mutiara keberadaan. Selama Anda mengumpulkan 10 mutiara keberadaan, kesadaran Anda akan ditarik kembali ke dalam tubuh Anda, dan Anda akan menyelesaikan ujian. Kasia bisa menebak pikiran semua orang. Ada banyak cara untuk mendapatkan mutiara keberadaan, tetapi Anda harus menemukannya sendiri. Cobalah untuk melepaskan kepala Anda dari kehidupan kultivator sehari-hari dan menempatkan diri Anda pada kulit orang biasa. Saya percaya banyak dari Anda tidak menganggap mereka lebih dari semut. Namun demikian, Anda harus memahami bahwa mereka adalah dasar dari setiap kota, negara bagian, negara, dan benua. Pada titik tertentu, bahkan keturunan kerajaan berasal dari garis keturunan yang sama. Setelah itu, Kasia berbicara tentang aturan terakhir. Tentu saja, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Anda dapat merampok kultivator lain dari mutiara keberadaan mereka. Tapi ingat bahwa Anda secara fisik tidak lebih kuat dari itu, jadi pikirkan 2 kali tentang lawan Anda. Last but not least, ada kejutan tersembunyi dalam tes ini. Cobalah untuk mencari tahu. Kasia kemudian memberitahu para pembudidaya di kota impian, tidak ada risiko kematian yang sebenarnya. Namun, jika Anda mati di kota impian, Anda akan langsung didiskualifikasi. Kesadaran Anda akan ditarik kembali ke tubuh Anda, dan Anda akan dikirim pulang. Tes akan berlangsung selama 2 minggu. Semoga berhasil. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Rowan sambil tersenyum, yang Rowan mengerti alasannya. Sangat jelas betapa yakinnya mereka dengan keterbatasan ini. Kekuatan fisiknya sama persis. Astaga, aku tidak pernah mengira semua pelatihan dasar yang kamu berikan padaku akan ikut bermain seperti itu. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Jika kamu mati, aku mati. Jelas, aku harus mempersiapkanmu untuk situasi apapun yang mungkin terjadi. Aku melakukannya untukku, bukan untukmu. Aku tidak peduli jika kamu mati. Ryan sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Rowan. Hahaha, aku juga mencintaimu, kakak. Yah, tidak juga. Bagaimanapun, aku berterima kasih atas keterampilan yang kamu ajarkan padaku. Rowan mengangguk. Cukup. Sekarang, tidak ada jaminan kita akan jatuh ke dalam perkelahian. Mari kita coba menemukan 10 mutiara keberadaan yang kita butuhkan. Ryan mengangguk sebagai jawaban sebelum dia pindah ke sudut jalan. Di sana, dia menemukan seorang lelaki tua yang sepertinya kesulitan membawa beberapa karung yang berat. Halo, senior. Biarkan saya membantu Anda membawanya.
Pria tua itu memandang Ryan dan tidak bisa menahan senyum tipis sebagai tanggapan. Terima kasih, anak muda. Rumahku di depan. Rowan tidak menghentikan Ryan dan hanya mengambil satu karung lagi sebelum membantu pria itu membawanya kembali ke rumahnya. Istri tua pria itu kemudian menawarkan makanan kepada si kembar untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, yang dengan senang hati mereka terima. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah pria itu, atau begitulah yang mereka coba. Yah, senior, jaga tubuhmu. Tunggu sebentar, orang tua itu tiba-tiba menarik perhatian mereka. Setelah itu, dia masuk ke kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kecil. Bawa ini bersamamu. Ryan membuka kotak itu, di mana dia segera melihat mutiara merah di dalamnya. Baik Ryan maupun Rowan tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa itu adalah mutiara keberadaan. Anehnya, Ryan tidak langsung menerimanya. Senior, ini terlalu berharga. Yang kami lakukan hanyalah membantumu membawa beberapa karung. Tolong ambil kembali. Pria tua itu terkejut ketika Ryan memasukkan kotak itu kembali ke tangannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ryan melanjutkan, istrimu sudah memberi kami makanan yang enak. Itu lebih dari cukup rasa terima kasih untuk kita. Semoga kita bertemu lagi. Si kembar kemudian meninggalkan rumah, tidak memberikan kesempatan bagi lelaki tua itu untuk bersikeras. Rowan mengerti mengapa Ryan pertama kali membantu orang tua itu. Lagi pula, Kasia mengatakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan mutiara itu sendiri. Namun, dia tidak mengerti mengapa Ryan menolak mutiara setelah dia meminta lelaki tua itu untuk memberikannya. Apakah Anda yakin ingin meninggalkan mutiara itu? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, memberitahu Rowan, sebab dan akibat. Apakah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang melihat kami? Jelas, Rowan mengangguk. Hanya saja dia tidak peduli. Dengan jumlah peserta di kota ini, mereka jelas akan bertemu banyak dari mereka. Dia kemudian menunggu Ryan untuk melanjutkan. Kami memiliki penampilan asli kami, sehingga orang merasa sangat mudah untuk mengenali kami, terutama setelah penampilan kami di tes terakhir. Ryan kemudian menunjuk ke rumah orang tua itu. Beberapa mengikuti langkah kita. Beberapa dari mereka seharusnya menyadari ketika lelaki tua itu menawarkan mutiara keberadaannya kepada kita. Apa menurutmu mereka akan tetap diam setelah itu? Rowan mengangguk mengerti. Itulah mengapa aku bertanya mengapa kamu tidak mengambilnya. Mengingat kepribadianmu, kamu pasti tidak akan membiarkan lelaki tua itu terus membawa barang berbahaya seperti itu. Jika itu ada di tangan kita, kita tidak perlu takut, tapi orang tua itu berbeda. Ryan setuju dengan Rowan. Itu benar, jika semuanya sesederhana itu. Ryan dan Rowan kemudian memasuki toko dan pergi ke lantai 2 sebelum mampir ke jendela. Jendela itu kebetulan cukup dekat untuk melihat rumah lelaki tua itu di kejauhan. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi beberapa pembudidaya yang mengawasi mereka menyerbu rumah lelaki tua itu, menuntut lelaki itu untuk memberikan mutiara itu. Mereka adalah kultivator yang bangga dengan latar belakang penting. Mengapa mereka harus peduli dengan kesejahteraan orang tua itu? Selain itu, ini semua hanyalah ilusi. Ini tidak seperti mereka benar-benar akan membunuh siapapun. Tolong, penjaga, tolong. Orang tua dan istrinya kemudian mulai berteriak, meminta bantuan. Pada awalnya, para pembudidaya tidak peduli dengan teriakan mereka. Nah, sayangnya bagi mereka, mereka seharusnya lebih memperhatikan. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebuah suara yang kuat berteriak. Hanya dalam beberapa detik, beberapa penjaga kota yang mengenakan baju besi memasuki rumah, tepat pada waktunya untuk melihat para pembudidaya mencoba mencuri mutiara orang tua itu. Bantu aku. Mereka menyerbu rumahku dan mencoba mencuri barang-barangku. Para pembudidaya memandang para penjaga dan mendengus setelah mendengar itu. Pergi sebelum kami membunuhmu. Para penjaga menjadi marah dan segera menyerang para pembudidaya. Para pembudidaya, di sisi lain, menggunakan kemampuan bertarung mereka untuk membalas, atau begitulah yang mereka coba. Asteris Bang. Asteris. Bahkan lebih cepat daripada penjaga tiba adalah bagaimana para pembudidaya dipukuli. Para pembudidaya berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat menggunakan energi surgawi, mereka masih memiliki kemampuan bertarung yang mereka dapatkan setelah begitu banyak pelatihan. Tentunya beberapa penjaga kota tidak akan menjadi lawan mereka, bukan? Sayangnya bagi mereka, itu semua sia-sia. Tubuh mereka tidak menjawab seperti yang mereka inginkan. Gerakan mereka,
yang sempurna dengan energi surgawi, tampak tidak lebih dari permainan anak-anak tampaknya. Beberapa bahkan mungkin berpikir bahwa mereka adalah badut. Sederhananya, tindakan apapun yang berasal dari kemampuan energi surgawi sama mengerikannya dengan itu. 12 pembudidaya menyerbu rumah lelaki tua itu, sementara 7 menghilang menjadi titik cahaya. Adapun sisanya, kirim mereka ke penjara. Saya tidak ingin melihat wajah mereka di jalanan selama beberapa tahun ke depan, perintah pemimpin penjaga. Kasia kemudian memberitahu para pembudidaya di kota impian, tidak ada risiko kematian yang sebenarnya. Namun, jika Anda mati di kota impian, Anda akan langsung didiskualifikasi. Kesadaran Anda akan ditarik kembali ke tubuh Anda, dan Anda akan dikirim pulang. Tes akan berlangsung selama 2 minggu. Semoga berhasil. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Rowan sambil tersenyum, yang Rowan mengerti alasannya. Sangat jelas betapa yakinnya mereka dengan keterbatasan ini. Kekuatan fisiknya sama persis. Astaga, aku tidak pernah mengira semua pelatihan dasar yang kamu berikan padaku akan ikut bermain seperti itu. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Jika kamu mati, aku mati. Jelas, aku harus mempersiapkanmu untuk situasi apapun yang mungkin terjadi. Aku melakukannya untukku, bukan untukmu. Aku tidak peduli jika kamu mati. Ryan sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Rowan. Hahaha, aku juga mencintaimu, kakak. Yah, tidak juga. Bagaimanapun, aku berterima kasih atas keterampilan yang kamu ajarkan padaku. Rowan mengangguk. Cukup. Sekarang, tidak ada jaminan kita akan jatuh ke dalam perkelahian. Mari kita coba menemukan 10 mutiara keberadaan yang kita butuhkan. Ryan mengangguk sebagai jawaban sebelum dia pindah ke sudut jalan. Di sana, dia menemukan seorang lelaki tua yang sepertinya kesulitan membawa beberapa karung yang berat. Halo, senior. Biarkan saya membantu Anda membawanya. Pria tua itu memandang Ryan dan tidak bisa menahan senyum tipis sebagai tanggapan. Terima kasih, anak muda. Rumahku di depan. Rowan tidak menghentikan Ryan dan hanya mengambil 1 karung lagi sebelum membantu pria itu membawanya kembali ke rumahnya. Istri tua pria itu kemudian menawarkan makanan kepada si kembar untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, yang dengan senang hati mereka terima. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah pria itu, atau begitulah yang mereka coba. Yah, senior, jaga tubuhmu. Tunggu sebentar, orang tua itu tiba-tiba menarik perhatian mereka. Setelah itu, dia masuk ke kamarnya dan kembali dengan sebuah kotak kecil. Bawa ini bersamamu. Ryan membuka kotak itu, di mana dia segera melihat mutiara merah di dalamnya. Baik Ryan maupun Rowan tidak perlu berpikir 2 kali untuk mengetahui bahwa itu adalah mutiara keberadaan. Anehnya, Ryan tidak langsung menerimanya. Senior, ini terlalu berharga. Yang kami lakukan hanyalah membantumu membawa beberapa karung. Tolong ambil kembali. Pria tua itu terkejut ketika Ryan memasukkan kotak itu kembali ke tangannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ryan melanjutkan, istrimu sudah memberi kami makanan yang enak. Itu lebih dari cukup rasa terima kasih untuk kita. Semoga kita bertemu lagi. Si kembar kemudian meninggalkan rumah, tidak memberikan kesempatan bagi lelaki tua itu untuk bersikeras. Rowan mengerti mengapa Ryan pertama kali membantu orang tua itu. Lagi pula, Kasia mengatakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan mutiara itu sendiri. Namun, dia tidak mengerti mengapa Ryan menolak mutiara setelah dia meminta lelaki tua itu untuk memberikannya. Apakah Anda yakin ingin meninggalkan mutiara itu? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, memberitahu Rowan, sebab dan akibat. Apakah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang melihat kami? Jelas, Rowan mengangguk. Hanya saja dia tidak peduli. Dengan jumlah peserta di kota ini, mereka jelas akan bertemu banyak dari mereka. Dia kemudian menunggu Ryan untuk melanjutkan. Kami memiliki penampilan asli kami, sehingga orang merasa sangat mudah untuk mengenali kami, terutama setelah penampilan kami di tes terakhir. Ryan kemudian menunjuk ke rumah orang tua itu. Beberapa mengikuti langkah kita. Beberapa dari mereka seharusnya menyadari ketika lelaki tua itu menawarkan mutiara keberadaannya kepada kita. Apa menurutmu mereka akan tetap diam setelah itu? Rowan mengangguk mengerti. Itulah mengapa aku bertanya mengapa kamu tidak mengambilnya. Mengingat kepribadianmu, kamu pasti tidak akan membiarkan lelaki tua itu terus membawa barang berbahaya seperti itu. Jika itu ada di tangan kita,
kita tidak perlu takut, tapi orang tua itu berbeda. Ryan setuju dengan Rowan. Itu benar, jika semuanya sesederhana itu. Ryan dan Rowan kemudian memasuki toko dan pergi ke lantai 2 sebelum mampir ke jendela. Jendela itu kebetulan cukup dekat untuk melihat rumah lelaki tua itu di kejauhan. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi beberapa pembudidaya yang mengawasi mereka menyerbu rumah lelaki tua itu, menuntut lelaki itu untuk memberikan mutiara itu. Mereka adalah kultivator yang bangga dengan latar belakang penting. Mengapa mereka harus peduli dengan kesejahteraan orang tua itu? Selain itu, ini semua hanyalah ilusi. Ini tidak seperti mereka benar-benar akan membunuh siapapun. Tolong, penjaga, tolong. Orang tua dan istrinya kemudian mulai berteriak, meminta bantuan. Pada awalnya, para pembudidaya tidak peduli dengan teriakan mereka. Nah, sayangnya bagi mereka, mereka seharusnya lebih memperhatikan. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebuah suara yang kuat berteriak. Hanya dalam beberapa detik, beberapa penjaga kota yang mengenakan baju besi memasuki rumah, tepat pada waktunya untuk melihat para pembudidaya mencoba mencuri mutiara orang tua itu. Bantu aku. Mereka menyerbu rumahku dan mencoba mencuri barang-barangku. Para pembudidaya memandang para penjaga dan mendengus setelah mendengar itu. Pergi sebelum kami membunuhmu. Para penjaga menjadi marah dan segera menyerang para pembudidaya. Para pembudidaya, di sisi lain, menggunakan kemampuan bertarung mereka untuk membalas, atau begitulah yang mereka coba. Asteris Bang. Asteris. Bahkan lebih cepat daripada penjaga tiba adalah bagaimana para pembudidaya dipukuli. Para pembudidaya berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat menggunakan energi surgawi, mereka masih memiliki kemampuan bertarung yang mereka dapatkan setelah begitu banyak pelatihan. Tentunya beberapa penjaga kota tidak akan menjadi lawan mereka, bukan? Sayangnya bagi mereka, itu semua sia-sia. Tubuh mereka tidak menjawab seperti yang mereka inginkan. Gerakan mereka, yang sempurna dengan energi surgawi, tampak tidak lebih dari permainan anak-anak tampaknya. Beberapa bahkan mungkin berpikir bahwa mereka adalah badut. Sederhananya, tindakan apapun yang berasal dari kemampuan energi surgawi sama mengerikannya dengan itu. 12 pembudidaya menyerbu rumah lelaki tua itu, sementara 7 menghilang menjadi titik cahaya. Adapun sisanya, kirim mereka ke penjara. Saya tidak ingin melihat wajah mereka di jalanan selama beberapa tahun ke depan, perintah pemimpin penjaga. Bab 1124. Tentu saja, para pembudidaya itu tidak akan berada di sana selama itu. Setelah tes selesai, kota ilusi atau mimpi akan menghilang, sehingga kesadaran mereka akan kembali ke tubuh mereka. Namun, orang tidak bisa mengatakan bahwa mereka didiskualifikasi seperti orang-orang yang mati. Jika seseorang membebaskan mereka, mereka masih bisa mencoba menemukan 10 mutiara keberadaan. Ryan tersenyum dari kejauhan sebelum menatap Rowan. Apakah kamu melihat? Kami tidak lebih dari ras humanoid sederhana tanpa kekuatan tertentu. Secara alami, kami dapat dengan mudah kewalahan oleh jumlah yang lebih besar. Juga, di kota ini, saya memperhatikan satu hal. Itu benar-benar memiliki banyak penjaga. Anda sebaiknya berpikir 2 kali sebelum mencoba mencuri sesuatu dengan paksa. Pembudidaya lain bukanlah kekuatan terkuat yang sebenarnya di sini. Orang-orang kota adalah. Rowan harus mengakui bahwa Ryan masuk akal. Cukup baik dipahami. Meskipun jika kita berdua di tempat mereka, kita masih bisa mengalahkan penjaga itu. Hanya saja kita perlu melarikan diri secepat mungkin sebelum lebih banyak lagi dari mereka datang. Rowan kemudian berdiri sebelum berkata, ayo pergi ke toko pakaian dan membeli sesuatu untuk menyembunyikan wajah kita. Tanpa Divine Sense dan Soul Power Scan, Tudung harus melakukan pekerjaan itu. Ryan tidak keberatan. Tentu, ayo pergi. Si kembar tidak tahu, bukan hanya Fabio yang memperhatikan tindakan mereka. Kasia juga cukup tertarik pada mereka, jadi dia juga menonton. Selain itu, si kembar tidak menggunakan koneksi jiwa mereka untuk berbicara sekarang tetapi berbicara secara alami. Menakjubkan. Hanya dengan sekali melihat dan mereka sudah memahami sebagian besar mekanisme kota ini. Mereka bahkan memikat pembudidaya lain untuk menguji teori mereka sendiri. Jika mereka sebagus ini, kenapa kultivasi mereka masih sangat rendah? Kasia kemudian menggelengkan kepalanya setelah itu. Bagaimanapun, mereka memang berasal dari negara yang sangat kecil. Tidak akan menjadi masalah jika mereka berhasil memasuki tanah suci nanti. Nah,
Orang-orang yang dibujuk Ryan ke rumah orang tua itu untuk pengujian bukan satu-satunya yang tertangkap. Banyak pembudidaya tidak peduli dengan orang-orang kota dan mulai memasuki tempat-tempat tanpa pemberitahuan untuk mencari mutiara keberadaan. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan mutiara keberadaan. Selain itu, dengan pengecualian beberapa orang beruntung yang berhasil melarikan diri, kebanyakan dari mereka dibunuh atau dijebloskan ke penjara. Fabio punya alasan untuk merasa bangga lagi. Kecuali Milina, dia tidak memiliki satu pun anak didik keluarga kerajaan dalam kelompoknya. Ryan, Rowan, Regio, dan Samantha semuanya berasal dari latar belakang yang sama. Ya, setidaknya Regio dan Samantha pasti begitu. Mereka semua tidak menentang orang biasa dan tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sejak awal. Dalam kasus Milina, ya, dia tidak suka hal-hal seperti ini sejak awal. Pak, maukah Anda memberi saya makanan? Saya lapar. Pria di warung melihat penampilan gemuk Milina dan melambaikan tangannya, mengatakan kepadanya, pergi. Jika kamu tidak punya uang, maka jangan ganggu aku. Pertama-tama, kamu jelas bukan seseorang dengan masalah kelaparan. Milina hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Dia tidak marah karena orang lain menganggap dia tipikal orang gemuk. Tidak ada yang akan percaya bahwa berat badannya yang sebenarnya sama dengan gadis langsing seusianya. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Itu adalah masalah yang segera dialami si kembar ketika mereka tiba di toko pakaian. Tak satu pun dari barang-barang mereka datang dengan mereka karena kota ini dan tubuh mereka bahkan tidak nyata untuk memulai. Yah, sepertinya kita perlu mengubah rencana. Kita jelas bisa merasakan lapar juga, jadi kita butuh uang untuk makan. Rowan mendengus sebelum berjalan menjauh dari Ryan. Beberapa menit kemudian, dia kembali dan melemparkan tas dengan banyak koin emas di dalamnya. Ayo beli bajunya. Ryan tidak bisa menahan tawa setelah melihat apa yang dia terima. Hahaha, jadi kematian besar itu sendiri memiliki tangan yang ringan, ya. Yah, ini semua hanya ilusi. Jadi tidak masalah bagaimana dan dari siapa kamu mendapatkan sekantong koin ini. Hentikan omong kosong itu dan ayo masuk, kata Rowan sebagai tanggapan. Beberapa menit kemudian, Ryan dan Rowan meninggalkan toko pakaian sambil tetap menggunakan pakaian mereka sendiri. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka sedang diamati oleh pembudidaya lain, seperti halnya dengan lelaki tua itu. Itu sebabnya mereka tidak langsung berganti pakaian baru. Dengan mengatakan itu, mereka menggunakan pengalaman Rowan untuk meninggalkan orang-orang itu sampai mereka akhirnya menemukan tempat tersembunyi untuk berganti pakaian baru. Rowan mengerti bahwa Ryan lebih baik menemukan tugas-tugas yang dapat memberikan mutiara keberadaan, jadi dia membiarkan Ryan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi, bagaimana sekarang? Haruskah kita kembali ke orang tua itu untuk mengambil mutiaranya? Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, meskipun lelaki tua itu masih harus memiliki mutiara keberadaannya, aku cukup yakin banyak peserta yang mengawasi rumahnya. Mari kita menyerah pada yang itu. Saat Ryan dan Rowan berjalan di jalanan, Ryan akhirnya melihat sesuatu yang menarik. Oh, ayo bergabung dengan penjaga kota. Penjaga kota. Rowan terkejut sesaat sebelum dia tersenyum tipis. Sekarang, itu tampaknya menjanjikan. Sementara itu, negara-negara lain mulai memahami bagaimana kota itu bekerja. Venali bukan orang bodoh, jadi dia tidak berkeliling menyerang atau mencuri orang dengan paksa. Dia menunggu untuk menemukan beberapa anggotanya dari negara yang sama dan meminta mereka mengumpulkan informasi. Begitu, jadi kita bukan tandingan para penjaga. Faktanya, bahkan anak muda di kota ilusi ini sulit dihadapi. Venali merenungkan apakah mereka harus mengumpulkan semua orang dan pergi mencuri. Jika penjaga keluar, mereka bisa melawan mereka bersama-sama. Dia bahkan bisa menggunakan anggota tingkat rendah untuk melarikan diri jika perlu. Selama dia mendapatkan 10 mutiara, itu sudah cukup. Recap, yang berada di sisinya, lalu bertanya, Celik, apakah kamu menemukan cara untuk mendapatkan mutiara keberadaan? Celik, yang selama ini diam, mengangguk sebagai jawaban. Bab 1125. Celik kemudian mulai memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Sepertinya ada banyak cara berbeda untuk mendapatkan mutiara keberadaan. Hanya saja cara-cara ini tidak dapat diulang.
Aku mendengar bahwa seorang pria menerima pekerjaan untuk beberapa pedagang toko dan dibayar dengan mutiara keberadaan. Namun, ketika dia mencoba mengulangi pekerjaan yang sama, pemilik toko hanya membayar dengan koin emas. Orang lain mengira itu mungkin karena seseorang hanya bisa mendapatkan satu mutiara dari pekerjaan yang sama dan mencoba melakukannya juga. Sayangnya, semua orang yang datang setelah orang asli hanya mendapat koin emas juga. Venali menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Itu berarti jumlah mutiara keberadaan terbatas. Baiklah, apakah kamu mendapatkan mutiara orang itu? Klik menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan kepadanya, murid negara tersakiti kita bukan satu-satunya yang menargetkannya. Karena semua orang di sini pada dasarnya sekuat pembudidaya lainnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan siapa kita. Negara kita memang memiliki banyak orang, tetapi itu masih sangat tidak berarti jika dibandingkan ketika Anda menyatukan semua orang. Disiel, yang juga ada di sana, menanyakan hal lain. Bagaimana dengan penjaga kota? Apakah mereka ikut campur ketika pembudidaya diserang? Tidak. Clayek menggelengkan kepalanya. Mungkin saja mendengar mereka menertawakan adegan itu. Dari kelihatannya, mereka menganggap kita orang luar dan tidak peduli apakah kita mati atau tidak. Namun, Anda sebaiknya tidak menghancurkan apapun dalam prosesnya. Jika tidak, mereka akan buat mereka yang bertanggung jawab membayarnya. Jika Anda melakukannya, lebih baik Anda lari. Venali tersenyum menanggapi setelah mendengar itu. Kasia tidak berbohong ketika dia mengatakan kita bisa mencuri dari pembudidaya lain. Setidaknya bagian ini tidak akan menjadi masalah besar. Venali kemudian menatap semua orang sebelum berkata, baiklah, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pergi mencari tugas, tetapi di atas segalanya, curi mutiara keberadaan dari peserta lain jika Anda bisa. Saya ingin keluar dari sini sesegera mungkin. Petik 2. Tentu saja, peserta negara Huring bukan satu-satunya. Sebagian besar negara besar tahu bahwa alih-alih mencari tugas yang diperlukan, lebih baik mencuri mutiara dari mereka yang mendapatkannya. Semuanya sah selama mereka mendapat 10 mutiara. Namun, masalah dengan cepat muncul setelah beberapa jam, siapa yang pertama keluar dari kota impian. Jangankan negara-negara kecil, bahkan yang lebih besar, ingin memberikan mutiara keberadaan yang mereka dapatkan kepada peserta lain. Tentu saja, Venali, Disial, Rikap, Hedoy, dan banyak pemimpin lain dari murid negara itu tidak meminta rekan mereka untuk mengirimkannya kepada mereka. Mengapa harus? Semua orang ingin memasuki tanah suci. Itu terutama berlaku untuk negara-negara seperti Kleks, apakah tidak ada yang mempercayai pihak lain? Kekuatan dari jalur jahat akan selalu memiliki lebih banyak masalah dengan hal-hal semacam ini. Tentu saja, ada pengecualian. Liana Senior, ini 2 mutiara keberadaan yang kami dapatkan untukmu, kata seorang wanita muda sambil memberikan mutiara itu kepada Liana. Liana adalah murid tubuh Yin murni negara Tenke. Di negaranya, rasa hormat dan kepercayaan adalah bagian dari kualitas yang paling penting. Gadis-gadis itu sama sekali tidak keberatan memberikan mutiara mereka kepada Liana. Liana, bagaimanapun, bahkan lebih bersikeras daripada gadis-gadis ini atau beberapa pria yang merupakan bagian dari rombongan mereka. Tidak bisa. Kamu mendapatkan mutiara ini dengan baik dan benar. Simpan saja. Jika segalanya menjadi serba salah bagi saya, maka kita bisa membicarakannya lagi. Namun, saya ingin mencoba mendapatkannya sendiri terlebih dahulu. Ya, Senior Liana. Sementara itu, si kembar tiba di markas pengawal kota. Tidak mengherankan, ada beberapa penjaga kota di depannya. Berhenti. Tempat ini di luar batas. Pergi. Ryan kemudian mendekati pria itu. Kami ingin bergabung dengan pengawal kota. Anda, penjaga di gerbang depan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan Ryan. Hahaha, apakah kamu pikir kami akan menerima orang luar untuk bergabung dengan barisan kami? Teruslah bermimpi. Pergi. Ryan tercengang. Kita tidak bisa bergabung. Kenapa? Karena kami tidak mempercayaimu, orang luar, penjaga itu menjelaskan. Kamu telah menyebabkan masalah di seluruh kota sejak kamu tiba, bahkan saling membunuh. Mengapa kami menginginkan sesuatu seperti itu? Kamu bukan orang pertama yang memintanya, tetapi jawabannya sama untuk semua orang. Ryan merenung dalam diam sebentar. Mungkinkah penjaga kota berada di luar batas di kota impian ini? Namun,
Ryan tahu bahwa ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan mutiara keberadaan. Saat itulah dia punya ide. Bagaimana dengan ini? Saya yakin Anda ingin menghilangkan ketidaknyamanan ini sesegera mungkin, kan? Saya juga merasa malu bahwa orang luar lain berperilaku seperti ini. Kalau begitu, Anda dapat membiarkan saya dan saudara laki-laki saya bergabung, penjaga kota, dan kami hanya akan berurusan dengan orang luar. Kami tidak akan mengacaukan tugas penjaga kota lainnya. Namun, para penjaga di gerbang tampaknya tidak terlalu yakin. Dan kamu berharap kami percaya itu. Pertama-tama, semua orang yang kami tangkap dari orang-orangmu sejauh ini sangat lemah. Mereka hanya tahu bagaimana melarikan diri dan tidak bisa menimbulkan ancaman bagi rekan kami. Mengapa kami harus merekrut orang sepertimu? Ryan mengangkat bahu sambil tersenyum. Oh, kalau begitu kamu meremehkan kami berdua. Dengan pemikiran itu, apakah kamu ingin menguji kami? Kamu dapat menggunakan senjata dan armormu untuk melawan salah satu dari kami. Kami hanya akan menggunakan tangan kami. Ini, penjaga itu tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam markas penjaga kota. Menarik. Segera setelah itu, seorang pria besar mengenakan baju besi berat dengan kapak besar di punggungnya keluar. Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kapten. Para penjaga di gerbang segera membuka jalan bagi pria itu. Dia mengangguk pada mereka sebelum melihat Ryan dan Rowan. Sulit untuk melihat seseorang yang mau bertarung dalam posisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar sebagus itu atau hanya bodoh. Namun, aku bersedia memberimu kesempatan. Kamu bahkan tidak perlu untuk mengalahkanku. Selama kamu bertahan 1 menit dalam pertempuran, aku akan menganggapmu layak untuk bergabung dengan barisan kami. Bab 1126. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Rowan dan berbicara melalui koneksi jiwa mereka. Orang ini cukup besar dan terlihat seperti tank perang. Jika itu salah satu dari yang lain, saya bisa mengambil beberapa dari mereka secara bersamaan. Tapi orang ini, Ryan tahu bahwa orang ini sendiri pasti bisa melawan banyak pembudidaya di kota impian ini sekaligus dan masih menghancurkan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Dia hanya sekuat itu. Oh, benar. Dia baru saja memberitahu kami bahwa kami perlu bertahan sebentar. Jika itu masalahnya, maka itu mudah. Rowan setuju dengan penilaian Ryan. Kamu benar. Dia ada di level lain. Namun, saya tidak ingin melihat Anda melarikan diri darinya. Biarkan saya mencobanya sebagai gantinya. Rowan tidak tampak tidak senang sama sekali saat dia melangkah maju. Oh, jadi kamu benar-benar akan menerima tantangan itu? Tanya Kapten. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Aku yakin. Kapten tidak peduli yang mana. Bahkan bisa jadi keduanya sejauh yang dia ketahui. Bagus. Ngomong-ngomong, namaku Rivaldo, Kapten Penjaga Kota. Rowan langsung. Jadi, di mana kita akan bertarung? Namun, begitu Rowan menyelesaikan pertanyaannya, kapak Rivaldo menabraknya. Bang. Sebuah lubang besar terbuka di tanah, tetapi Rowan bereaksi cukup cepat untuk melompat mundur dan tidak terkena. Rivaldo kemudian tersenyum padanya. Ketika penjaga kota perlu bertarung, tidak ada yang namanya tempat untuk bertarung. Kita perlu menggunakan lingkungan apapun yang kita hadapi. Bagaimanapun, fakta bahwa Anda menghindari serangan saya membuktikan bahwa Anda setidaknya tidak berguna. Nah, bisakah kamu benar-benar bertahan 1 menit? Rivaldo segera menyerbu ke depan, menggerakkan kapaknya lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh sebagian besar bawahannya. Rowan harus mengakui pria itu sangat cepat untuk membangun tubuhnya. Namun, itu adalah Rowan yang sedang kita bicarakan di sini. Kapak Rivaldo menuju kepala Rowan, bertujuan untuk mengambilnya dalam satu serangan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mencoba membunuh Rowan dalam ujian itu. Rowan kemudian melakukan tindakan mengelak, membalikkan tubuhnya untuk menghindari kapak dan serangan balik. Namun, tepat saat kapak hendak mengenai kepala Rowan, otot-otot Rivaldo melotot saat berubah arah. Serangan di kepala Rowan itu hanya tipuan. Tujuan sebenarnya Rivaldo adalah tubuh Rowan. Mungkin saja seseorang sekuat Rivaldo memotong bagian manapun dari Rowan menjadi 2, termasuk tubuhnya. Anehnya, kapak bukanlah satu-satunya yang mengubah arah di saat-saat terakhir. Tubuh Rowan juga berkerut dengan cara yang konyol saat dia mendorong dirinya sedikit ke udara.
Begitu dia melompat, dia mendekatkan kakinya ke tubuhnya, membuat kapak itu meleset beberapa milimeter. Sekuat apapun Rivaldo, perubahan saat terakhir dalam arah kapaknya menghabiskan sebagian besar momentumnya. Dia tidak bisa mengingat kembali kapaknya sebelum melakukan ayunan penuh. Roan kemudian memutar tubuhnya dan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan tendangan di kepala Rivaldo, atau begitulah yang dia inginkan. Namun, dia tahu bahwa Rivaldo tidak mudah dipukul. Saat kakinya hendak mengenai kepala Rivaldo, kakinya yang lain menendang kapak yang lewat di bawahnya dan menggunakan kekuatan itu untuk melompat mundur. Itu adalah keputusan yang tepat. Itu karena ketika Roan menendang kapak di bawah tubuhnya, tidak ada yang memegangnya. Rivaldo benar-benar menyerah pada kapaknya ketika dia menyadari dia tidak bisa mengembalikannya tepat waktu dan bertujuan untuk menangkap Roan dengan tangannya yang besar. Sial baginya, Roan lolos dari jangkauannya. Asteris dentang, 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 bam, asteris. Kapak Rivaldo memantul ke tanah beberapa kali sebelum menabrak dinding di samping. Para penjaga kota yang menyaksikan adegan itu menganga. Sangat sulit untuk melihat seseorang bertahan selama ini melawan Kapten Rivaldo. Paling tidak, tidak ada yang pernah melakukannya sejak Rivaldo mengambil peran sebagai kapten. Namun, Rivaldo tidak peduli tentang itu. Kamu, siapa namamu? Roan memandang Rivaldo sebagai tanggapan sebelum menjawab, Roan. Ran? Ya, saat yang disebutkan Rivaldo belum berakhir, tetapi Rivaldo tidak mengejar Roan lagi. Lupakan pertempuran itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda baru saja merencanakan sesuatu, kan? Roan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dengan itu, dia menjawab, mengesankan, jadi kamu perhatikan. Segera setelah itu, Roan melemparkan belati yang diperolehnya di bengkel di tanah. Namun, jangan salah paham. Saya tidak menggunakan belati karena saya tidak dalam posisi yang sempurna untuk melemparkannya dengan kekuatan yang diperlukan. Selain itu, Anda mengenakan baju besi lengkap, jadi saya perlu membidik ada peluang bagus yang akan aku lewatkan, dan jika itu terjadi, aku pasti sudah tertangkap. Dengan kekuatan tubuhmu saja, aku yakin kamu akan bisa mematahkan semua tulangku hanya dengan meremasku. Bahkan jika aku telah mengenai target, kamu adalah seorang prajurit berpengalaman. Aku yakin kamu akan menoleh, menggunakan helm itu sendiri untuk menghentikan kemajuan belati. Kamu akan kehilangan penglihatan di salah satu matamu, tetapi kemungkinan besar Anda masih akan menangkap saya. Pada akhirnya, itu masih akan menjadi kerugian saya. Rivaldo memandang Roan dengan cahaya di matanya sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus. Memang, saat aku melihat tanganmu mencapai posisi buta, aku tahu sesuatu akan datang. Ya, aku siap untuk bereaksi terhadap apapun yang kau lemparkan padaku. Namun, kesadaran bertarung yang luar biasa. Kau juga memperhatikan bahwa kamu tidak bisa menang dalam pertukaran ini, jadi kamu menyerah pada rencananya dan bahkan menggunakan kapakku sebagai cara untuk menjauh dariku. Itu hanya membuatku bertanya-tanya, jika kita terus bertarung, siapa yang akan menang di tamat? Rivaldo kemudian berjalan ke samping dan meraih kapaknya kembali. Lupakan omong kosong 1 menit itu. Dengan kekuatanmu, aku tidak punya alasan untuk menolak masukmu ke penjaga kota. Seperti yang dikatakan kakakmu, kamu akan bertanggung jawab atas tindakan orang luar lainnya. Aku akan memberimu 1 regu untuk membantu patroli. Lakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda tidak mengganggu orang-orang kota atau menghancurkannya. Ryan dan Roan lebih dari puas dengan itu. Rivaldo baru saja akan pergi ketika dia teringat sesuatu. Oh, benar. Dia kemudian melepas helmnya dan menarik kerah dari lehernya. Setelah itu, dia melemparkan kerah itu ke Roan. Ambil ini. Untuk beberapa alasan, aku merasa kamu membutuhkannya. Itu adalah mutiara keberadaan. Kali ini, baik Ryan maupun Roan tidak ingin mengembalikannya. Masuklah dan ganti pakaian penjaga kota. Aku ingin kalian segera mulai bekerja, kata Rivaldo kepada mereka. Si kembar saling memandang dan mengangguk sebelum mereka mengikuti penjaga lain di dalam. Sekitar 1 jam kemudian, mereka keluar dari markas pengawal kota, diikuti oleh 20 penjaga lainnya. Ryan tersenyum pada penjaga sebelum memberitahu mereka, baiklah, semuanya. Aku tahu kalian telah membiarkan orang luar bertarung satu sama lain selama mereka tidak menghancurkan atau menyakiti siapapun. Namun, itu membuatku malu sebagai orang luar, baik. Dengan itu,
Jika kita melihat salah satu dari mereka berkelahi, kita akan segera bertindak dan menghentikan pertarungan dengan cara apapun. Mengerti? Ya, para pemimpin. Bab 1127. Rowan benar-benar melawan Rivaldo ke level yang sama. Seberapa besar itu untuk penjaga kota? Jelas, mereka harus mengakui kekuatan Rowan apakah mereka mau atau tidak. Paling tidak, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan itu. Mereka juga mendengar bahwa Ryan hampir sekuat saudaranya. Dalam hal ini, tidak ada rasa malu berada di bawah komando mereka, terutama karena mereka ingin menyingkirkan pembuat onar dari luar. Berapa banyak penjaga kota yang bisa mengatakan bahwa mereka berpatroli dengan seseorang yang sekuat Rivaldo? Itu adalah suatu kehormatan baginya karena Rivaldo jarang meninggalkan markas sejak dia menjadi kapten. Penyembunyian Ryan dan Rowan terbayar pada akhirnya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka bergabung dengan penjaga kota. Belum lagi mereka sekarang menggunakan pelindung seluruh tubuh. Pada titik ini, mereka tampak seperti penjaga kota yang sedang berpatroli. Fabio melihat itu dan mau tidak mau menjadi bersemangat. Sial, tidak bisakah mereka membuang semua orang dengan penjaga kota membantu mereka? Padahal bukan itu yang diinginkan Ryan. Lebih dari itu, Ryan ingin menemukan apa yang disebut kejutan yang dibicarakan Kasia. Yah, bagaimanapun juga, mereka akan membutuhkan mutiara keberadaan untuk itu. Dengan pembudidaya di mana-mana dan kota yang tidak sebesar itu, tidak butuh waktu lama bagi Ryan dan Rowan untuk menemukan pembudidaya pertama yang memperebutkan mutiara keberadaan. Dapatkan dia. Dia milikku. Lepaskan tanganmu dari mutiara keberadaanku, sampah. Ryan dan Rowan menggelengkan kepala setelah melihat adegan itu. Itu tidak terlihat seperti pertempuran halus yang normal antara para pembudidaya, tetapi lebih seperti perkelahian di bar. Itu adalah hasil dari menghilangkan energi surgawi yang digunakan para pembudidaya setiap kali mereka bertarung. Orang luar ini adalah aib bagi orang luar yang ingin mendapatkan penghasilan mereka dengan benar. Penjaga, tangkap mereka. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menolak. Ryan, tentu saja, tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Bang, bentrokan, desir, para pembudidaya mati dan ditangkap satu demi satu. Itu mengejutkan para pembudidaya karena mereka tidak melukai siapapun dari kota atau menghancurkan apapun. Namun, sebagian besar dari mereka mencoba melarikan diri. Beberapa berhasil, sisanya tidak. Pemimpin, kita punya hal yang mereka perjuangkan. Salah satu penjaga kemudian melewati Ryan mutiara keberadaan lainnya. Jadi, ini penyebab begitu banyak keributan di kota kita tercinta, iya. Ryan berkata seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Lucunya, ketika semua orang berjuang untuk lulus ujian, Ryan menikmati memainkan peran NPC. Ini benar-benar mengingatkan saya pada beberapa permainan dari bumi. Sangat menyedihkan bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memainkannya. Segera setelah itu, Ryan tersenyum dan memberi perintah. Semuanya, kami akan menargetkan salah satu dari orang luar itu dan merebut barang-barang ini dari mereka sehingga omong kosong ini akhirnya bisa berhenti. Ya Pak. Nah, Ryan dan Rowan juga tidak tinggal diam. Meskipun mereka adalah pemimpin pasukan itu, mereka juga bergabung untuk melawan para pembudidaya. Tidak ada yang meragukan bahwa mereka juga penjaga yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka bahkan lebih kuat dari penjaga biasa, sementara kebanyakan pembudidaya biasanya lebih lemah dari mereka. Pada akhir hari pertama, Ryan dan Rowan telah memperoleh 35 mutiara keberadaan. Mereka hanya membutuhkan 10 mutiara keberadaan untuk lulus ujian, tetapi mereka tidak menggunakannya sama sekali. Namun, ada alasan untuk itu. Kembali beberapa jam yang lalu, Ryan dan Rowan mendapatkan mutiara ke-10 mereka dari para pembudidaya yang bertarung. Begitu mereka memegang yang ke-10 di tangan mereka, sesuatu muncul di benak mereka. Peringkat Kota Impian. 1. Ryan Lark, 10 mutiara keberadaan. 2. Rowan Lark, 9 mutiara keberadaan. Ketiga, Venali Petsis, 5 mutiara keberadaan. 4. Hedoi Garaizabal, 4 mutiara keberadaan. 5. Liana Turin, 4 mutiara keberadaan. 6. Rikap Guto, 4 mutiara keberadaan. 7. Seluruh papan peringkat muncul di benak mereka. Nah, untuk lebih spesifiknya, itu hanya muncul di benak Ryan karena dialah satu-satunya yang mendapat 10 mutiara.
Rowan hanya melihat itu karena Ryan berbagi ingatannya dengannya. Sistem peringkat. Rowan tidak bisa tidak berkata. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Memang, ini pasti kejutan tersembunyi yang dibicarakan Kasia. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum bertanya, menurutmu apa yang akan didapat tempat pertama? Siapa tahu? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Ketika saya meminta hadiah sebelumnya, dia memberitahu saya bahwa satu-satunya hadiah adalah diterima di Tanah Suci. Tidak ada yang lain. Ekspresi Ryan dan Rowan segera berubah ketika mereka memikirkan hal itu. Tunggu, mungkinkah kita bisa langsung diterima di Tanah Suci jika kita memenangkan hal ini? Si kembar tidak yakin apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak. Mungkin Kasia hanya mencoba membuat lebih banyak kekacauan dengan kejutan tersembunyi ini. Dia tidak pernah mengatakan bahwa siapapun akan mendapatkan sesuatu yang ekstra untuk lulus tes ini di tempat pertama. Haruskah kita tinggal dan mengumpulkan lebih banyak mutiara keberadaan, atau haruskah kita langsung pergi setelah mendapatkan yang ke-10? Tanya Ryan. Rowan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Kami adalah bagian dari penjaga kota, dan semua idiot ini tidak tahu bagaimana bertarung tanpa energi surgawi atau tubuh pembudidaya mereka yang kuat. Apa yang harus kita takuti? Ayo lanjutkan. Ryan tertawa menanggapi ketika dia mendengar itu. Hahaha, itu benar. Hei, kita bahkan bisa membantu kelompok kita sendiri jika kita menemukannya. Pada kecepatan ini, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan lebih banyak mutiara keberadaan. Orang-orang ini mulai memahami tugas yang diperlukan untuk mendapatkannya. Rowan tidak melihat masalah dengan itu. Dan begitulah cara si kembar mengumpulkan 35 mutiara di penghujung hari. Ryan memegang 17 sementara Rowan memiliki 16 di antaranya. Dengan itu, mereka melihat satu poin lagi ketika mereka berdua mendapatkan lebih dari 10 mutiara. Dalam pikiran mereka sekarang bisa melihat posisi satu sama lain di kota. Seolah-olah peta menunjukkan lokasi siapapun yang memegang 10 atau lebih mutiara. Ryan dan bahkan Rowan tidak bisa menahan senyum pada saat itu. Nah, itu nyaman. Bab 1128. Saat ini, Ryan dan Rowan pada dasarnya adalah satu-satunya yang memiliki lebih dari 10 mutiara keberadaan. Semua yang lain mengalami waktu yang jauh lebih sulit untuk melakukan itu. Bagaimanapun, negara-negara besar tetaplah negara-negara besar. Huring, Kleks, Volava, dan negara-negara besar lainnya memiliki beberapa anggotanya yang menolak untuk memberikan mutiara keberadaan mereka sendiri kepada para peserta top seperti Venale, Hedoi, dan lainnya. Namun, setelah beberapa negosiasi dan janji, para peserta top itu masih meyakinkan beberapa anggotanya untuk menyerahkan mutiara mereka. Pada akhir hari ketiga, orang ketiga, keempat dan kelima yang mengumpulkan 10 mutiara keberadaan akhirnya muncul. Namun, itu masih bukan seseorang dari negara teratas. Sebaliknya, itu adalah Samantha, Regio, dan Milina dari semua orang. Mengapa? Karena si kembar telah mendapatkan emas dengan menjadi pemimpin regu penjaga kota. Menggunakan koneksi penjaga kota, mereka dengan cepat menemukan ketiganya setelah beberapa penyelidikan. Yah, Ryan melakukannya. Rowan tampaknya tidak terlalu peduli. Ayo, bantu teman kita. Lihat ini. Ryan kemudian menunjukkan sebuah tas dengan banyak mutiara keberadaan di dalamnya. Aku sendiri yang memiliki 53 mutiara keberadaan. Tidak ada salahnya membiarkan mereka meninggalkan kota terlebih dahulu. Rowan mengangguk. Baik, mungkin kejutan yang dibicarakan Kasia adalah untuk seseorang yang keluar lebih dulu, dan bukan mereka yang mendapatkan lebih banyak mutiara keberadaan. Tentu saja, Samantha, Regio, dan Milina terkejut dihentikan oleh penjaga kota secara tiba-tiba. Tetapi ketika mereka mendengar siapa yang mengirim penjaga, mereka menurut dan mengikuti mereka kembali. Saat itulah mereka akhirnya melihat si kembar. Bagaimana kalian berdua menjadi penjaga kota? Milina bertanya dengan tidak percaya. Samantha mengangguk setuju saat dia memberitahu mereka, saya pernah mendengar tentang orang yang mencoba memasuki penjaga kota, tetapi mereka semua ditolak. Mereka yang bersikeras dipukuli atau bahkan mati. Rumor mengatakan bahwa kapten yang kuat adalah orangnya, menguji para pembudidaya yang muncul, ingin bergabung dengan mereka. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Bagaimana lagi menurutmu kita melakukannya? Rowan jelas melawan orang itu, dan mereka berakhir imbang setelah beberapa pertukaran.
Kamu mendapatkan hasil imbang dengan monster itu. Regio, yang biasanya tidak banyak bicara, merasa itu tidak bisa dipercaya. Itu karena dia memiliki ide untuk bergabung dengan penjaga kota juga, jadi dia pergi untuk melihat dan melihat beberapa kultivator melakukan hal yang sama. Nah, ketika dia melihat monster itu membelah orang ke kanan dan ke kiri, dia benar-benar menyerah. Tidak mungkin dia dan orang lain bisa menang. Roan melakukannya, tapi bukan karena itu aku memanggilmu ke sini, kata Ryan sebagai tanggapan. Berapa banyak mutiara keberadaan yang kalian dapatkan sejauh ini? Samantha menyipitkan matanya sedikit tetapi memutuskan untuk terus maju dan menunjukkannya. Di tempat ini dengan penjaga kota, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, Gulia tampaknya sangat mempercayai keduanya sebelum dia jatuh di tes kedua. Aku hanya punya 2. Regio dan Milina juga menunjukkan mutiara mereka sendiri. Aku hanya punya 1, dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Semua orang mengawasi semua orang. Jika Anda menerima mutiara keberadaan dan seseorang melihatnya, kemungkinan besar Anda akan menjadi sasaran banyak pembudidaya sekaligus. Selain itu, setiap orang harus menemukan tugas baru yang mampu memberikan mutiara keberadaan. Ryan mengangguk sebelum dia mengambil tas di baju besinya dan membukanya. Segera setelah itu, dia melemparkan 8 mutiara ke Samantha dan 18 mutiara lainnya ke Milina dan Regio. Ini, ambil yang ini. Dengan ini, kamu masing-masing akan memiliki 10 mutiara. Gunakan mutiara ini untuk melewati ujian ini. Apa? Melihat berapa banyak mutiara eksistensi yang dimiliki Ryan, kelompok Samantha jelas terperanjat. Begitu, jadi kamu adalah penjaga kota. Regu yang berburu pembudidaya yang saling bertarung. Benar saja, rumor tentang regu Ryan dan Roan menyebar dengan sangat cepat. Itu memang kita. Ryan mengangguk. Baiklah, itulah yang ingin saya berikan kepada Anda. Anda harus mengambil kesempatan ini dan menyelesaikan tes ketiga. Namun, Samantha, Milina, dan Regio juga melihat bagaimana peringkat muncul di benak mereka. Ini, ada papan peringkat. Ada, jawab Ryan. Namun, sebaiknya kamu tidak mencoba untuk berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu sekarang dapat melihat posisi satu sama lain? Milina dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Ya, seperti ada peta di kepalaku yang menunjukkan di mana kalian semua berada. Aku bahkan bisa melihat nama mereka dan negara asal mereka. Samantha dan Regio membenarkan bahwa mereka memiliki hal yang sama. Ryan kemudian melanjutkan, itulah masalahnya. Roan dan aku percaya itu ada hubungannya dengan kejutan tersembunyi yang dibicarakan Kasia. Dengan mengatakan itu, kami memutuskan untuk mengumpulkan mutiara keberadaan sebanyak mungkin selama 2 minggu ke depan. Karena kami sudah menabung cukup banyak uang, saya memutuskan bahwa saya mungkin juga membantu Anda menyelesaikan tes. Samantha menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Haruskah kita tinggal dan membantu dengan itu? Kalau begitu, aku tidak suka gagasan menerima mutiara ini secara gratis. Mari kita bergabung dengan pasukanmu, dan kami akan membantumu mengumpulkan lebih banyak mutiara keberadaan. Bagaimanapun, kamu adalah pemimpin di sini. Ryan dan Roan menggelengkan kepala ketika Ryan menjelaskan, kami tidak bisa membiarkanmu bergabung. Bukan itu yang kami inginkan, tetapi kamu harus melewati Rivaldo terlebih dahulu. Dia tidak menerima orang luar tanpa memeriksa kekuatan mereka terlebih dahulu. Lakukan kamu benar-benar ingin melawannya. Mereka bertiga segera menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Tidak ada yang ingin melawan Rivaldo sama sekali. Setidaknya bukan tanpa budidaya mereka. Kalau begitu, ini dia. Selain itu, ada alasan lain mengapa kami ingin kamu keluar, lanjutnya. Apa itu? Kami tidak tahu apakah kejutan yang dibicarakan Kasia adalah peringkat ini atau apakah itu akan menjadi sesuatu yang diberikan kepada orang pertama yang keluar. Jika itu yang terakhir, kami lebih suka kalian mendapatkannya daripada negara-negara kuat itu. Namun, Milina tidak sesombong Samantha. Bagus. Lagi pula aku tidak pernah berharap bisa sampai ke ujian ketiga. Aku akan keluar. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Milina menggunakan 10 mutiaranya. Dalam sekejap, mereka bersinar dengan cahaya merah kuat yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Sesaat kemudian, Milina menghilang.